Ya, sudah siap. Minta tolong ini nih, maksudnya arahin aja. Sama. Oke teman-teman, sepertinya ada di belakang. Ustaz Caca mana? Iya. Start recorder. Sal masuk gak Sal? Tambahan dah. Oh itu 5 orang. Tambahan. Saya mau ada yang lain mungkin ya? Enggak, nanti ada beberapa ini ringkasan. Saya yang Atau sini. ada yang lainnya. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian. Ya. Oh ya. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Alhamdulillah kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka untuk mengajukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kami duga dilakukan oleh Saudara Joko Widodo berkaitan dengan adanya sejumlah tindakan kriminalisasi. Apa itu kriminalisasi? Ini tindakan yang sebenarnya menjalankan hak konstitusi untuk menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu. Ini dipaksakan menjadi ranah kejahatan atau pidana. Bahkan kami juga tadi sudah sampaikan komplain tentang sejumlah pasal-pasal selundupan yang di dalam Undang-Undang ITE itu tidak ada relevansinya dengan apa yang dikeluhkan oleh Saudara Joko Widodo tentang diri yang merasa dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Jadi intinya tadi kami sudah sampaikan keluhan terkait hak-hak yang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terutama tentang hak pada rasa aman, hak terhadap akses keadilan yang bebas dari diskriminasi, terutama hak kebebasan pribadi yang di dalamnya memuat kebebasan berpendapat. Kenapa kami juga keluhkan soal hak tentang keadilan di depan hukum yang sama tanpa diskriminasi? Karena klien kami ini diperlakukan diskriminatif. Laporan klien kami di Barreskrim tidak diproses, baru diproses setelah 6 bulan. Sementara laporan dari Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya begitu cepat kilat sejak 30 April. Nah, kemudian kami juga persoalkan tentang adanya hak pribadi yang dilanggar, yakni hak dari klien kami yang sedang menjalankan ilmu pengetahuan dalam rangka mengungkap sebuah pertanyaan publik sebenarnya, bukan pertanyaan Pak Roy Suryo saja, bukan pertanyaan Pak Rismon atau juga bukan pertanyaan Dr. Tifa Bu Kurnia dan juga Pak Rizal Fadilah. Saat ini ya pertanyaan terkait keaslian ijazah Saudara Joko Widodo itu merupakan pertanyaan seluruh rakyat Indonesia, dan inilah yang sebenarnya sedang diungkap dan kemudian dipersoalkan oleh Polda Metro Jaya dengan serangkaian proses-proses yang menurut kami melanggar prosedur hukum dan juga secara substansi. Baik, untuk ringkasan tentang apa yang diadukan, rekan kami Al-Ghifari tolong untuk disampaikan. Silakan Al-Ghifari. Ya, baik, ya terima kasih ya rekan-rekan media. Hari ini kami tadi sudah menyampaikan kita berharap tadi dengan komisioner, tapi diterima oleh perwakilan dari pengaduan. Kami menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini terhadap klien kami, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan rekan-rekan semua, itu adalah bentuk kriminalisasi, di mana berusaha di dalam penegakan hukum yang dilakukan
itu dilakukan terhadap ekspresi publik yang tidak hanya didasarkan pada opini, tapi juga didasarkan pada ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan sangkaan atau dugaan pasal yang kemudian digunakan? Nah, kalau dari kita dengar ya, keluhan atau aduan ya, yang disampaikan oleh pelapor, dalam hal ini Saudara Joko Widodo, itu kan dia melapor merasa difitnah. Tapi kemudian oleh pihak kepolisian di dalam perkara ini digunakan pasal-pasal yang sifatnya itu adalah melindungi suatu informasi atau transaksi elektronik yang bersifat sistemik. Artinya mungkin informasi perbankan dibobol, informasi resmi dari sebuah situs pemerintah, BPJS dan seterusnya. Itulah yang ancaman penjaranya 12 tahun penjara, yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE, atau pemalsuan bukti, menyembunyikan informasi, proses hacking dan lain-lain di pasal 32 Undang-Undang ITE. Kita tahu selama ini orang tidak bersetuju dengan orang lain atas pendapat yang dia tidak suka, tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Dia menggugat di pengadilan atau dia mengadu menggunakan fitnah ataupun pencemaran nama baik. Tapi ini siapa ini yang pertama kali kemudian menginisiasi agar pasal-pasal yang setiap hari orang yang terlapor itu bisa diancam, ditahan begitu saja karena di atas 5 tahun digunakan secara eksesif. Nah, kira-kira ini yang kami sampaikan tadi ke Ibu Grace dan Pak Lulu sebagai perwakilan dari komisioner di bidang pemantauan dan penegakan HAM, dan para prinsipal tadi, Dr. Tifa, Bang Roy Sutio dan kawan-kawan juga sudah menyampaikan di dalam secara langsung, dan kita memang meminta agar untuk mendalami, mengelaborasi lebih lanjut, Komnas HAM mengundang kami lagi untuk diadakan audiensi langsung dengan komisioner. Jadi memang kami berharap Komnas HAM menjadi pelindung dari masyarakat yang menyampaikan ekspresi publik, apalagi didasari ilmu pengetahuan, dan kemudian bisa membendung ya nafsu atau langkah-langkah kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jawab. Baik, selanjutnya ada Bang Peter Celestina selaku koordinator tim mitigasi, baru ada yang menyampaikan. Atau Pak Roy, ya silakan Pak Roy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Siludin juga rekan Sifar ini adalah sebagai pembuka dari yang kami sampaikan di bulan. Jadi guna dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah menjamin hak asasi dari manusia rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah Undang-Undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancang bersama dengan rekan-rekan itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu simpel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM, dan insya Allah Komnas HAM bisa kemudian tadi yang saya dengar Pak Lulu dan Pak Glis juga berkomunikasi dengan salah satu komisionernya Pak Ulil, dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ismail. Ya. Perkenalkan, nama saya Rismon Nasiran Sedipar, ya, terlapor juga. Jadi di sini kita akan
tadi menjelaskan kepada pihak dari hak asasi manusia, ya, Komisi Hak Asasi Manusia, bahwa kita sebagai peneliti atau pengkaji, kita memiliki hak untuk bersuara, bahwa karena kita sebagai peneliti yang independen, kami ya tidak bias. Artinya output dari kajian kami itu tidak ada bertendensi pribadi, bertendensi bias terhadap pencemaran nama baik. Ya, kalau kita ingin sebenarnya, bukan ingin ya, kalau kita sebagai peneliti yang tidak bebas kepentingan, ya, kalau kami punya kepentingan, justru ya lebih baik menjilat daripada mengatakan output dari kajian ilmiah yang belum tentu disukai oleh penguasa. Jadi sekali lagi ya, bahwa di dalam ilmu digital forensik itu ada yang dinamakan dengan fake document analysis. Ya. Jadi outputnya hanya ada dua, bahwa outputnya itu autentik atau fake. Nah kebetulan ya kajian saya ya terutama dan Pak Roy, walaupun kami tidak saling berkoordinasi karena jarak ya, dan juga pernah berseberangan di kasus Jessica Wongso, jadi memang penelitian kami mengkonfirmasi bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah sebuah dokumen yang fake berdasarkan kesesuaian penggunaan teknologi, yaitu teknologi penggunaan teknologi font yang jauh di atas tahun 1985 yang diakui Pak Jokowi lulus tahun itu. Jadi kalau kita teliti lebih dalam ya, bahwa digital font itu rilis oleh Microsoft Word ya dengan Windows Operating System 3.1 yang dikembangkan juga ya, digital font Times New Roman itu oleh Adobe. Ya, mereka mengembangkan untuk teknologi apa yang dinamakan dengan PostScript. Nah, dengan teknologi PostScript tersebut mengadopsi apa yang dinamakan dengan persamaan polinomial kurva Bezier. Nah, disitulah kita mendapati atau ditemukannya digital font yang sangat cantik dengan lengkungan kurva yang sangat sempurna. Nah, itu yang kita dapati di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Dan yang kita bandingkan juga bukan hanya di Indonesia, tetapi untuk tahun yang sama, ya, bahwa lembar pengesahan disertasi di universitas yang cukup sangat terkenal ya, Massachusetts Institute of Technology (MIT), itu masih menggunakan IBM Electric Typewriter. Bagaimana mungkin ya, di MIT saja masih menggunakan IBM Electric Typewriter, tetapi Joko Widodo pada tahun 1985 sudah menggunakan teknologi word processor yang jauh melampaui tahunnya. Kalau kita teliti lebih dalam lagi ya, secara teknologi hardware maupun software ya, itu terkait dengan PPI maupun DPI. PPI itu pixel per inci, DPI itu dots per inci, maka bisa kita telaah lagi bahwa lembar pengesahan Joko Widodo itu menggunakan kerapatan pixel atau dots per inci yang sudah lebih dari 96 dots per inci yang hanya ada di Windows versi XP ya, sekitar tahun 2004-2005. Kalau kita lihat kerapatan dari lembar pengesahan skripsi. Jadi ini murni kajian ilmiah dan bisa diperdebatkan, diseminarkan, dikaji ulang, direkonstruksi oleh orang lain. Ini murni kajian ilmiah, tidak ada apa yang dinamakan dengan bias atau kebencian atau tendensi untuk mencemarkan nama baik gitu. Terima kasih. Ya, baik. Saya Dr. Tifa dengan ini menyampaikan bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami, bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami.
karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Dan kami dengan diundangnya kami, dengan ketidakjelasan posisi kami pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui, padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan. Kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban atas permasalahan, atas pertanyaan publik yang saat ini sedang kami lakukan. Tetapi di tengah-tengah kami sedang menjalankan tanggung jawab kami sebagai ilmuwan, kami dikriminalisasi. Artinya ada tendensi di situ bahwa kami akan dibungkam. Kami tidak diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami untuk mengungkap kebenaran. Padahal yang kami lakukan sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik, dan yang lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bukan saja dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Indonesia saat ini mengikuti ratifikasi dari PBB atas undang-undang untuk melakukan ekspresi, atas undang-undang untuk menyampaikan kebebasan. Dan ketika Indonesia mengikuti ratifikasi dari PBB, maka Indonesia harus mengikuti. Maka kami saat ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman diaspora yang akan membantu kami melanjutkan langkah kami untuk mengadukan kriminalisasi yang terjadi pada kami kepada komunitas hak asasi manusia sampai di level United Nations atau PBB. Dan insya Allah mudah-mudahan kami tentu saja akan mendapatkan dukungan yang luas. Sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Tidak hanya terjadi pada level nasional. Semudah itu seorang ilmuwan akademisi yang sedang melakukan pekerjaan ilmiahnya dibungkam dengan kriminalisasi, dan ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk bagi internasional. Dan kami tidak akan berdiam diri karena marwah kami sebagai ilmuwan adalah menjaga kebenaran, dan kebenaran itu adalah fondasi yang paling penting. Kejujuran adalah fondasi yang paling penting bagi negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Baik, saya sebelum ditutup ada. Oh ya, silakan. Ya, saya mungkin sedikit saja. Oh, saya di tengah ya. Oh ya. Maaf jadi tersebut. Sebentar, mungkin bukurnya dulu ya, karena tadi yang kami dampingi dulu ya. Oh ya, silakan. Ini silakan Mas. Pak ini, Pak Rizal mau nggak? Pak Rizal sambil. Oh ya. Dampingan aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hukum itu ada teori hukum yang mengenal istilah notoire patent notorious, yang artinya ini mengenai pengetahuan umum terhadap seseorang yang suka berperilaku bersikap negatif. Negatif yang dimaksud itu adalah melanggar norma dan kaidah hukum. Melaporkan kami sebagai seorang advokat yang sedang dan meneliti tentang ijazah palsu atau diduga palsu, itu adalah sebuah sikap yang negatif ya. Karena pertama kami dilindungi oleh Undang-Undang Advokat ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, terutama pasal 16 dan pasal 5 ya ayat 1. Tapi lebih daripada itu, sebagai seorang warga negara, memang negara menginginkan bantuan kepada masyarakat untuk melakukan penegakan hukum. Hal tersebut ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan semua turunannya. Anda bisa melihat dan memantau dari pasal 108 KUHP, kemudian Anda lihat di Undang-Undang Sikjinak, ya, kemudian undang-undang turunan yang banyak, mengapa dibentuk Kompolnas, mengapa dibentuk Kompoljak, dan segala macam. Ada semua. Bahkan dalam hal KPK, mereka membentuk PP nomor 43, ya, di mana rakyat itu diatur soal bagaimana cara melaporkan jika terjadi suatu tindak pidana, bahkan diberi hadiah. Ya, yang kami lakukan, kami tidak meminta hadiah.
kami lakukan suatu penegakan hukum yang sedemikian teratur ya dari awal dari sejak tahun 2022 ya, dimulai dengan perkara Bambang Trimulyono dan Gus Nur, kemudian lanjut perkara tersebut diubah oleh mereka menjadi pidana. Kami kemudian melakukan laporan kembali, gugatan kembali di PN Jakarta Pusat dengan perkara nomor 610 dan sebagainya. Bahkan keputusasaan kami untuk menegakkan itu sampai pada laporan kami ya berupa Dumas yang diterima oleh Bareskrim dengan pada tanggal 9 Desember 2024 ya. Dan ini tidak dilakukan suatu katakanlah penggalian lebih jauh hingga datangnya laporan dari saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya ya. Nah, oleh karena itu kehadiran kami kemari ingin memberikan suatu perimbangan kepada masyarakat bangsa Indonesia agar ikut memantau bahwa sesungguhnya Komnas HAM itu ya dibentuk untuk mengembangkan suatu kondisi yang kondusif penegakan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila ya, kemudian deklarasi PBB serta human right ya. Semua itu ada di dalam itu semua. Nah, oleh karena itu kami datang kemari memastikan usaha kami ini tidak bisa dikriminalisasi ya. Demikian yang disampaikan agar kiranya Veter Notorious itu tidak terus-terusan mengganggu bangsa ini. Kami mengatakan dan menyuruhkan sudah waktunya ya. Jangan sampai Anda pada saat menjadi presiden Anda terus membuat susah rakyat, dan setelah Anda tidak lagi menjadi presiden, Anda terus menjadi musuh presiden ataupun rakyat itu sendiri. Demikian yang sampaikan, semoga berguna bagi bangsa Indonesia. Amin. Silakan. Assalamualaikum. Lupa. Ya, pertama tentu saja kami datang Komnas untuk memulihkan ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka untuk merendahkan hak asasi manusia melalui proses yang kita sebut dengan kriminalisasi. Ya. Komnas HAM punya kewajiban untuk itu sesuai dengan intervensinya. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang dilakukan ini dua jalur saintifik untuk mengkaji tentang status ijazah Joko Widodo. Dan yang kedua adalah jalur hukum yang dilakukan untuk penelaahan sampai kepada adanya kepastian hukum. Dan atas kepastian hukum itu jika terjadi pelanggaran hukum harus dikenakan sanksi hukum. Saya kira di dua jalur itu. Dan konteks kajian saintifik yang dilakukan oleh beberapa yang kemudian dilaporkan, maka itu adalah satu musibah besar kalau sampai dikenakan sanksi. Satu kebebasan ekspresi, kebebasan untuk mengkaji sesuatu dokumen melalui jalur saintifik ternyata dihukum. Saya kira ini adalah yang tadi disampaikan di dalam, katakan jangan sampai terjadi penghukuman atas ilmu pengetahuan. Ya, tidak boleh ada lagi kasus Galileo. Ya. Ini akan terjadi nih di tempat kita. Tidak boleh terjadi. Kemudian juga scientific atau science itu adalah alat untuk menyehatkan. How to kill by science. Ilmu pengetahuan menyehatkan. Negeri ini sakit. Negeri ini sedang menghadap krisis. Gitu. Mentalitas yang rusak. Maka ilmu pengetahuan ingin meluruskan. Konteks objeknya sekarang adalah kaitan dengan ijazah. Kemudian konteks hukum. Diduga ijazah ini palsu. Kita teliti benar enggak? Makanya tadi disampaikan oleh Bu Kurnia, mulai prosesnya dari pengadilan data, pengadilan pidana, pendampingan, masuk lagi ke perdata, masuk lagi ke pidana, kemudian ke UGM langsung, kemudian juga ke Solo, ke rumahnya Pak Jokowi. Itu untuk mencari kebenaran material. Apakah ijazah itu asli atau palsu? Nah, di tengah proses begitu, kita dilaporkan pencemaran nama baik. Dilaporkan fitnah.
ini kriminalisasi. Ini hukum menjadi alat kekuasaan. Oleh karena itu dalam pertarungan seperti ini, kita juga menilai ada penginjak-injakan hak asasi manusia. Gitu. Maka itulah kita melapor kepada lembaga yang memiliki kompetensi untuk melindungi hak asasi manusia. Itu harapannya. Yang jelas bahwa ini bukan mengeluh. Ini bukan curhat. Ini bukan semata-mata kami merasa lemah. Tidak. Ini adalah bagian perjuangan untuk kepentingan bukan kita-kita. Ini aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat untuk martabat bangsa kita dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kita akan terus berjuang ya, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan segala kezaliman atau upaya-upaya penindasan yang dilakukan oleh mereka, termasuk oleh Joko Widodo, kita akan lawan. Dan kita akan runtuhkan demi kebenaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Allahu Akbar. Oke, langsung ke Sentana dulu. Silakan. Oke. Mau pakai ini? Mau pakai apa tuh? Mau pakai ikat kepala. Nah, nanti dulu ya. Ya, Petro gimana? ya saya Michael Sinaga dari Sentana Media. Ya, saya hanya mau mengatakan bahwa kemarin saya juga mendapat undangan untuk klarifikasi di Polda, meskipun saya seorang wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, seperti kawan-kawan yang ada di sini semua. Nah, waktu itu saya diberi undangan klarifikasi mengenai tanggal 26, yang dimana saya beristirahat di rumah karena tidak enak badan. Jadi tidak menjalankan tugas jurnalistik. Namun saat diperiksa, saya ditanyai mengenai sebuah video yang saya upload di tanggal 8 April, di mana saya sedang menggali keterangan dari narasumber, yaitu Bapak Roy Suryo yang ada di sini bersama kita, dan ditanyai mengenai isi pemberitaan. Saya yakin rekan-rekan wartawan sekalian mengerti bahwa isi pemberitaan itu kalau mau dipertanyakan melalui Dewan Pers, dan kita akan melayani hak jawab, melayani hak koreksi, dan hak-hak lainnya. Meskipun Bapak Joko Widodo atau siapapun atau Polda Metro Jaya ingin menanyakan ke Dewan Pers. Nah, oleh karena itu, karena saya tetap disuruh untuk menjawab, maka esoknya saya mengadukan sendiri ke Dewan Pers. Ini penerimaan pengaduannya ke Komisi Hukum Dewan Pers, sehingga saya berharap Dewan Pers juga berkoordinasi dengan Komnas HAM. Tadi saya juga mengatakan kepada Komnas HAM, agar mereka dua institusi ini berkoordinasi, agar terbuka apa sebenarnya yang diinginkan dari pengaduan-pengaduan di Polda Metro Jaya ini. Apakah benar ingin mencari kebenaran soal substansi atau hanya membuat sensasi-sensasi saja. Kalau mengadukan wartawan yang sedang memberitakan itu kan hanya mencari sensasi menurut saya ya. Jadi tidak perlu ada lagi terjadi di kemudian hari. Terima kasih. Baik, terakhir Bang Azam mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup atau ada pertanyaan nanti. Bang Azam. Jadi gini, yang paling utama itu adalah penyidik harus ngerti bahwa ada putusan MK 105 PUU 22 dan 2024 bahwa pemerintah, pejabat ya maupun korporasi dan kelompok orang itu boleh dikritik, maknanya nggak boleh melaporkan. Apalagi kalau kita bicara dua orang ini, SBY dan Jokowi, sudah diangkat melalui Kepres nomor 30, dia menjadi pejabat negara di urusan Dewas Dana Tara yang kurang lebih hampir 17.000 triliun. Jadi itu clear, harus mengerti, jadi tidak bisa melaporkan, harus sudah selesai gitu ya, karena dia pejabat negara gitu ya. Dan yang kedua, masih ada Perma 1 tahun 56. Jika perdatanya berjalan ya di Solo, di Jogja, dimanapun, maka pidananya tidak bisa dipaksakan berjalan. Harus tunggu dulu, menyelesaikan proses itu. Artinya ini jangan ditabrak semua atas pesanan, itulah maksudnya. Dan yang terakhir, tadi disambung oleh
Dunia, yaitu Undang-Undang Advokat 18 2003 pasal 16 bahwa kita punya hak imunitas dan pasal 5 ayat 1 kita penegak hukum. Sekian. Oke, cukup ya, ada pertanyaan sebelum tutup. Cukup Bang. Terima kasih semuanya media ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, nanti kami info lagi kalau ada kegiatan. Ngomong-ngomong, saya pakai